Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Kamu sering mengatakan bahwa ini baik atau buruk, atau ini benar atau salah. Apakah ini bahasa khusus untuk kami, karena kami tidak mampu menyadari kesatuan segala sesuatu, atau apakah ada yang namanya baik dan buruk? Tidak, itu hanya bahasa. Bagiku tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Namun, ini akan terlalu berbahaya bagi dirimu. Kebenaran bisa berbahaya. Sungguh, hanya kebenaran yang bisa berbahaya, kebohongan tidak pernah begitu berbahaya, karena tidak memiliki potensi. Kebohongan tidak memiliki kekuatan di dalamnya. Kebenaran bisa sangat menghancurkan. Kebenaran itu adalah bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Segala sesuatu sebagaimana adanya, semua kutukan, perpecahan, adalah sia-sia, tetapi ini akan berbahaya bagi dirimu. Ini akan terlalu berat bagi dirimu akan salah memahaminya. Dirimu tidak bisa memahaminya, ketika tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, dirimu tidak bisa memahaminya, dan dirimu akan memiliki interpretasimu sendiri tentangnya. Jika aku katakan tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, dirimu akan berpikir bahwa apapun yang selama ini dirimu anggap buruk, tidak perlu lagi menganggapnya demikian. Sehingga itu akan menjadi izin bagi dirimu, dan dirimu akan mulai berpikir ganda. Dirimu akan berpikir bahwa bagi dirimu sendiri, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tetapi bagi orang lain, dirimu tidak akan membiarkan hal yang sama. Jika dirimu bisa membiarkan hal yang sama bagi orang lain juga, maka dirimu telah mengerti. Maka itu bukan izin, itu adalah kebebasan. Tetapi pikiran haruslah satu, tidak boleh ada standar ganda. Mengapa aku katakan tidak ada yang baik, dan tidak ada yang buruk? Karena kebaikan dan keburukan hanyalah interpretasi, bukan realitas. Jika ada bunga di luar di taman, dirimu bisa menyebutnya indah, dan orang lain bisa menyebutnya jelek. Bunga itu tidak termasuk keduanya. Bunga itu ada di sana sebagaimana adanya dalam keasliannya. Dan bunga itu tidak peduli dengan interpretasimu. Namun bagi dirimu, bunga itu indah atau jelek. Keindahan dan keburukan itu adalah interpretasi, bukan kenyataan. Pikiranmu sendirilah yang mengatakan bahwa bunga itu indah atau jelek. Bunga itu tidak akan terpengaruh oleh pemikiran itu, tetapi dirimu yang akan terpengaruh. Jika dirimu mengatakan bahwa bunga itu indah, perilakumu akan menunjukkan itu. Sedangkan jika dirimu mengatakan bahwa bunga itu jelek, perilakumu akan berbeda. Dirimu akan terpengaruh oleh interpretasimu. Dan aku berbicara kepada dirimu, jadi aku harus selalu ingat bahwa apapun yang aku katakan, perilakumu akan terpengaruh. Kecuali dirimu sampai pada titik di mana seluruh penekanan telah berubah dari melakukan ke menjadi, ketika dirimu tidak tertarik untuk melakukan, dan dirimu hanya tertarik untuk menjadi, dirimu tidak bisa memahami apa yang aku maksud, ketika aku mengatakan bahwa tidak ada yang baik atau buruk.
segala sesuatu sebagaimana adanya. Namun, hal ini hanya mungkin dipahami jika dirimu benar-benar berpusat pada keberadaan. Dan jika dirimu berpusat pada keberadaan, maka apapun yang dirimu lakukan akan baik. Maka tidak ada bahaya. Namun, saat ini dirimu tidak berpusat pada keberadaan, dirimu berpusat pada pinggiran. Dirimu terus-menerus memilih apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sungguh, dirimu tidak pernah mengajukan pertanyaan, bagaimana menjadi. Dirimu selalu bertanya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan apakah itu akan baik atau tidak. Dirimu tidak pernah mengajukan pertanyaan, bagaimana menjadi. Dan kecuali menjadi lebih penting daripada melakukan, maka ada yang baik dan ada yang buruk bagi dirimu. Jadi sesuatu harus dilakukan, dan sesuatu tidak boleh dilakukan. Bagaimana aku membuat perbedaan ini dan mengapa? Jika benar-benar tidak ada yang baik dan yang buruk, lalu bagaimana dan mengapa perbedaan ini dibuat? Bagiku, ini lagi-lagi perbedaan yang kubuat untukmu. Aku menyebut sesuatu baik jika itu menuntunmu ke keberadaanmu, di mana semuanya akan menjadi baik. Dan aku menyebut sesuatu buruk jika itu menuntunmu menjauh dari keberadaanmu. Jika dirimu terus menjauh dari dirimu sendiri, semuanya akan menjadi buruk. Untuk membantu dirimu menemukan jati dirimu, aku sebut sesuatu itu baik dan buruk, atau sesuatu itu benar dan salah. Lebih baik menggunakan kata benar dan salah daripada kata baik dan buruk, karena aku lebih peduli dengan teknik-teknik bagaimana menemukan jati dirimu. Jadi, suatu teknik bisa benar jika teknik itu mengarah pada penemuan jati dirimu. Suatu teknik bisa salah jika teknik itu tidak mengarah pada penemuan jati dirimu. Atau jika teknik itu menjadi halangan, atau membawa dirimu ke jalan buntu, atau membawa dirimu ke jalan yang akan menjadi jalan buntu, dan tidak akan membawa dirimu kemanapun. Namun jika dirimu bertanya kepadaku, pada akhirnya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dan jika dirimu bisa memahami hal ini sekarang, maka mulailah hidup dengan cara di mana tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, dan ini untuk dirimu sejauh itu menyangkut dirimu dengan orang lain, dan untuk orang lain sejauh itu menyangkut mereka dengan dirimu. Yesus berkata, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ini adalah prinsip dasar dari satu standar, dan ini adalah keseluruhan ajaran dari semua orang yang ingin membantumu untuk menemukan jati dirimu. Ada satu standar di mana tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk, tidak hanya untuk dirimu tetapi untuk juga semua orang. Mudah untuk mengatakan bahwa mencuri itu tidak buruk jika dirimu yang mencuri, tetapi jika orang lain yang mencuri sesuatu dari dirimu, maka menjadi sulit untuk mengatakan bahwa mencuri itu tidak buruk. Aku pernah mendengar tentang seorang pencuri. Untuk keempat kalinya ia tertangkap dan hakim bertanya kepadanya, "Kamu tertangkap lagi dan lagi, apa masalahnya? Jika kamu tidak begitu efisien, mengapa terus melakukannya?"
Pencuri itu berkata, ini bukan masalah efisiensis. Aku sendirian dan pekerjaannya terlalu berat. Jadi hakim berkata, lalu mengapa kamu tidak mencari teman, seorang partner? Pencuri itu berkata, moralitas telah menjadi begitu rendah, sehingga kamu tidak bisa bergantung pada partner manapun. Bahkan seorang pencuri pun berpikir dalam konteks moralitas, jika itu menyangkut orang lain, moralitas sudah sangat rendah, sehingga kamu tidak bisa bergantung pada partner. Jadi aku harus mengerjakan semua pekerjaan sendiri, dan pekerjaan itu terlalu berat. Inilah ajaran terdalam dari semua orang yang tahu bahwa tidak ada yang perlu dipilih. Semuanya diterima. Jika dirimu bisa menerimanya secara total, dirimu akan berubah. Namun, jika dirimu licik dan ingin menipu diri sendiri, maka penerimaan total ini akan berbahaya. Jadi, aku mengatakan banyak hal kepada dirimu, hanya karena dirimu. Dan di sela-sela itu aku juga terus mengomunikasikan apa yang benar-benar ingin aku katakan kepada dirimu. Namun, hal itu hanya bisa disampaikan secara tidak langsung. Dirimu sangat berbahaya, sangat ingin bunuh diri, sehingga dirimu bisa melakukan sesuatu yang akan merugikanmu. Aku berbicara tentang kebenaran yang lebih tinggi, bukan hanya kebenaran yang lebih tinggi, tetapi juga kebenaran yang hakiki. Naropa, dalam lagunya, mengatakan bahwa hanya perbedaan 1 inci yang membedakan surga dan neraka. Perbedaan 1 inci antara apa yang baik dan apa yang buruk, membedakan surga dan neraka. Dan dirimu harus hidup dalam penderitaan, karena dirimu telah menciptakan perpecahan. Dekatkan semua dualitas, lebih dekat lagi, dan biarkan mereka menyatu. Biarkan kebaikan dan keburukan menyatu, kegelapan dan cahaya menyatu, kehidupan dan kematian menyatu. Lalu ada Advait, lalu ada kesatuan. Kesatuan itu membawa kebebasan, transformasi.